Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novat Ahmad Fauzan dengan NIM 5311422137. Ini saya melengkapi penugasan mata kuliah Big Data, yaitu tentang pembahasan tentang Docker. Nah, ya, jadi di sini saya akan membahas tentang Docker, yang dimana dalam perkembangannya ini ternyata Docker sudah banyak digunakan seperti itu. Nah, pengertian dasar dari Docker ya, Docker itu aplikasi yang digunakan untuk mengemas sejumlah file software keunit yang disebut dengan kontainer. File software dikemas dengan komponen-komponen pendukungnya seperti tools, library, code, runtime, supaya aplikasi bisa berfungsi dengan baik untuk mengembangkan aplikasi gitu ya. Jadi untuk tambahannya sendiri, biasanya Docker itu berfungsi untuk memisahkan aplikasi dari infrastruktur, jadi pengirim software lebih cepat. Nah, setelah memahami, kita harus tahu dulu fungsinya, fungsi yang tadi. Di mana ada beberapa fungsi, yaitu memudahkan pengembangan aplikasi, memudahkan pengembangan kode pipeline, menyederhanakan konfigurasi, mendukung multi-tenancy, digunakan untuk debugging, dan meningkatkan sumber daya secara cepat. Nah, memudahkan pengembangan aplikasi apa? Yaitu berfungsi untuk pekerjaan pengembangan dan saat pengembangan aplikasi. Jadi Docker ini juga bisa digunakan untuk pengembangan aplikasi. Biasa terjadi karena Docker lebih hemat resource dan menyediakan environment lebih stabil saat dijalankan pada semua perangkat seperti komputer pribadi atau cloud server. Kemudian yang kedua ada memudahkan pengembangan kode pipeline. Itu berfungsi untuk memudahkan mengatasi solusi permasalahan pengolahan kode pipeline. Nah, pengembangan dapat memanfaatkan Docker untuk melakukan pengujian pada kode pipeline ini. Kemudian yang ketiga ada konfigurasi, yaitu jadi Docker itu punya konfigurasi sederhana yang bisa disesuaikan dengan aplikasi yang dijalankan. Docker itu beda ya fungsinya dengan virtual machine, yaitu Docker tidak mempunyai overhead, jadi bisa menjalankan aplikasi yang diuji, tidak membutuhkan konfigurasi tambahan. Kemudian ada multi tenancy tadi, membuat pengembang terbantu dengan kemampuan Docker yang dapat mendukung pembuatan aplikasi dengan struktur multi tenancy. Nah, contohnya saat perusahaan akan mengembangkan program tersebut untuk mengaplikasikan IoT. Adanya Docker membuat environment lebih dari satu tanpa penulisan ulang di aplikasi utama dan menjalankan aplikasi di setiap tenan. Apabila dilakukan dengan manual, bisa membuang banyak waktu sehingga Docker ini bisa dimanfaatkan. Kemudian ada debugging, yaitu pengembangan bisa memanfaatkan Docker untuk debugging. Proses pada Sandbox akan memakan waktu 1 menit saja. Jadi ini Docker ini juga salah satunya mempercepat dan meningkatkan sumber daya itu dengan bantuan Docker, pengembang bisa menjalankan sebuah layanan sekaligus jadi bisa menunjang produktivitas saat melakukan pengembangan aplikasi dengan skala yang cukup besar. Seperti itu. Dan lanjutannya ada komponen-komponennya dari Docker, yaitu Docker Container yang tadi disebutkan, Docker Image, Docker Daemon, Docker Engine REST API, Registry, dan Docker Host. Nah, ini. Jadi komponen-komponennya itu juga termasuk ke dalam arsitekturnya, di mana tadi ada Docker Host, Docker Daemon, Docker Container, Docker Image, Registry, Client, dan yang tadi sudah disebutkan, di mana kontainer ini ya tempat untuk menjalankan dan mengemas aplikasi. Jadi dimasukkan ke dalam kontainer, termasuk runtime, code, tools, dan pengaturan. Nah, kontainer ini hanya dapat mengakses source yang sudah ditentukan pada Docker image. Jadi dari Docker image terlebih dahulu baru masuk ke kontainer. Nah, Docker image itu apa? Docker image adalah kumpulan file untuk menunjang sebuah aplikasi. Docker image termasuk komponen yang untuk menginstruksikan Docker server tentang syarat cara kontainer dibuat. Nah, kemudian Docker daemon apa? Tadi kan harus masuk kontainer itu harus masuk ke image dulu, harus ada image-nya dulu. Nah, image itu asalnya dari Docker daemon.
di mana Docker daemon untuk mengolah Docker image, network, kontainer, dan volume, menyediakan CLI atau command line interface supaya user bisa berinteraksi dengan daemon melalui request dari Docker API yang intinya diproses oleh sebuah sistem. Seperti itu. Kemudian tadi ada engine REST API ya, engine merupakan komponen yang dapat diakses klien dari HTTP akan mudah berinteraksi dengan daemon. Jadi interaksinya terhadap daemon bisa menggunakan HTTP seperti itu. Kemudian ada registry, ini tadi ada registry ya, di mana untuk menyimpan Docker image yang nantinya memberikan output sesuai perintah yang diinginkan. Kemudian ada host juga, Docker host. Docker host terdiri dari daemon, image, dan kontainer. Itu komponen yang memiliki tugas untuk menerima perintah, dan Docker Hub itu digunakan untuk layanan yang bisa dimanfaatkan oleh sejumlah kontainer image. Nah, kita masuk ke cara kerja, yaitu pada Docker adalah lingkungan virtual ringan dan portable yang mampu menjalankan platform apapun, memudahkan untuk pengembangan, pengujian, dan deploy aplikasi. Gambaran singkat mengenai cara kerjanya adalah Docker berjalan dengan sistem operasi host seperti Mac, Windows, atau Linux. Docker akan mempunyai arsitektur client server dan berkomunikasi dengan Docker daemon yang memiliki tanggung jawab dan membangun dan mengelola serta menjalankan kontainer. Nah, sebelum kita masuk ke slide sebelumnya, selanjutnya nih, kita akan buka dulu gambaran dari Docker itu seperti apa. Jadi gambarannya seperti ini, di mana cara pengaplikasiannya pun menggunakan, kalau dari Windows sendiri itu menggunakannya command prompt. Jadi dilihat tadi ya, ini ada kontainer itu. Nah, ini kemudian untuk cara menggunakannya, kemudian image-nya seperti apa, kemudian ada volumenya, volume dari kontainernya, build-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita menggunakan Docker-nya itu yang versi gratis seperti itu, yang bisa di-download dari website. Oke, jadi kalau mau download Docker ya, Docker download gitu ya, docker.com, bisa masuk ya di ini docker.com, dan di sini sebelum kemudian sebelum kita download, kita harus masuk dulu, kemudian bisa download. Nah, setelah kita download, ya kita akan masuk ke aplikasinya seperti itu. Nah, kita akan lihat ya, karena berbasis di command prompt ya penggunaannya. Jadi Docker ini bisa dilaksanakan di berbagai operating system, seperti contohnya selain di Windows bisa juga dilaksanakan di Mac dan juga di Linux. Kita akan melihat ya Docker info. Nah, di sini ada beberapanya, mulai dari versi, konteksnya seperti apa, debuggingnya seperti apa, ini terlihat jelas. Kemudian ini ada kontainer dan sebagainya macam yang belum ada karena memang kita belum mengisi. Nah, juga yang menarik di sini adalah nah ini OS type-nya. Jadi walaupun kita melaksanakannya di Windows, itu dia basis aplikasinya tetap menggunakan Linux. Nah, di sini. Nah, kemudian untuk mengisinya seperti apa? Kita close dulu. Kemudian untuk mengisi ini dari mana gitu ya. Untuk mengisinya sendiri kita bisa menggunakan Docker Hub. Di sini kita bisa mencari ya, mencari dan mendapatkan beberapa image yang kita butuhkan di dalam Docker gitu ya. Contohnya aja kita ambil itu Python seperti itu.
Nah, ini ada beberapanya, yaitu Python, ada Python Ubuntu NVM, Node NVM, dan sebagainya. Dan juga ini ada beberapa yang memang berbayar seperti itu. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi kita masukkan dalam sini untuk download image-nya, kemudian kita penggunaannya masih sama menggunakan command prompt. Oke, saya lanjutkan. Kemudian penggunaan Docker ini kapan, gitu ya? Penggunaan Docker ini tuh kapan? Ya, Docker biasa digunakan untuk sejumlah keperluan dalam pengembangan aplikasi. Contohnya untuk pengujian. Contohnya jika ada seorang pengembang yang ingin menguji tampilan situs web di browser yang berbeda, namun tidak ingin instalasi browser tersebut di komputer. Nah, Docker ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat uji coba. Dan pada proses ini Docker bisa dimanfaatkan sebagai tempat melakukan uji coba. Jadi sebelum eh, running final, kita bisa trial and error menggunakan Docker. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari mulai penjelasan Docker, kemudian fungsinya, kemudian komponennya apa saja, atau arsitekturnya, cara kerja, dan sedikit daripada aplikasi Docker itu sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.